Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11A kelompok 2 akan mempresentasikan tentang struktur dan fungsi dari organel sel yang terdapat pada sel hewan. Perkenalkan, nama saya Keisha Maliha Ardisti. Saya Barliana Taladiu. Saya Muhammad Aldo. Saya Najla Aisyah Al-Syarif. Struktur sel hewan yang pertama, ada membran sel yang berada di pinggiran berwarna biru ini. Fungsi dari membran sel sendiri itu sebagai barrier impermeable terhadap ion atau partikel yang larut dalam air. Kemudian sebagai pembatas antar sel serta dengan lingkungan luar sel atau pelindung isi sel. Dan yang ketiga sebagai pembentuk organel sel. Yang keempat, terus molekul proteinnya di sini itu berfungsi sebagai alat transport yang meliputi enzim, reseptor, dan molekul struktural. Yang kedua, dalam organel sel pada sel hewan terdapat nukleus. Nukleus atau inti sel berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, mengatur pembelahan sel, dan melakukan sintesa protein baik translasi maupun transkripsi, serta melakukan replikasi DNA. Kemudian yang ketiga terdapat nukleolus. Nukleolus sendiri berada di dalam inti sel. Nukleolus atau anak inti berfungsi untuk mensintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. Nukleolus juga bertanggung jawab untuk pengumpulan dan transkripsi RNA, khususnya asam nukleat ribosom atau rRNA. Saya akan menjelaskan mengenai organela sel retikulum endoplasma. Jadi retikulum endoplasma sendiri itu terbagi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Perbedaan dari area halus dan kasar ini, area kasar itu ditempeli oleh ribosom, sedangkan area halus tidak ditempeli oleh ribosom. Fungsi retikulum endoplasma. Jadi kalau retikulum endoplasma kasar itu berfungsi untuk menampung protein yang disintesis oleh ribosom untuk disalurkan ke kompleks Golgi dan akhirnya dikeluarkan dari area kasar. Lalu kemudian untuk retikulum endoplasma halus yaitu mensintesis lemak dan kolesterol. Kemudian fungsi retikulum endoplasma juga sebagai detoksifikasi atau menetralkan racun. Lalu kemudian juga sebagai transport molekul antar sel. Lalu kemudian juga ada organela sel yaitu sentriol. Sentriol itu berfungsi dalam pembelahan sel. Nah, peran dia dalam pembelahan sel itu dia menghasilkan benang-benang spindel yang nantinya akan menarik kromosom pada sel. Organel sel selanjutnya yaitu sitoplasma yang berupa cairan di dalam sel yang fungsinya itu sebagai tempat terdapatnya organel sel dan sitoskeleton. Kemudian memungkinkan terjadinya aliran sitoplasma di dalam sel. Selain itu, fungsinya juga terdapat sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme dan tempat penyimpanan molekul organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan enzim. Selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom di dalam sel terbagi menjadi dua, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. Ribosom terikat yaitu terdapat pada retikulum endoplasma, berfungsi sebagai mensintesis protein membran sel dan protein yang disekresikan. Kemudian ribosom bebas berfungsi sebagai mensintesis protein sitosol. Contohnya mensintesis rantai globin dari hemoglobin. Selanjutnya ada lisosom yang berfungsi untuk mencerna bahan atau partikel asing yang diambil. Fungsi lisosom terbagi menjadi dua, yaitu otofagi dan otolisis. Otofagi yaitu mendaur ulang materi organik selnya sendiri secara fagositosis. Yang kedua yaitu otolisis, yaitu sebagai perusakan sel yang terprogram oleh enzim lisosomnya sendiri. Contoh dari otolisis yaitu metamorfosis pada insekta degenerasi ekor kecebong. Yang kedua yaitu degenerasi corpus luteum pada siklus ovarium. Dan yang terakhir penghancuran membran ovum oleh enzim akrosom.
Lalu di sini ada mitokondria yang berfungsi sebagai penghasil energi utama dari sel atau respirasi sel. Lalu sebagai kromosom ke-25 pada manusia. Lalu di sini ada vakuola. Walaupun kecil, vakuola berfungsi untuk mengendalikan kadar garam serta air dalam tubuh sekaligus sebagai tempat menyimpan kebutuhan cadangan makanan. Lalu yang terakhir ada badan Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk menambahkan glioksilat pada protein sehingga terbentuk glikoprotein. Dan juga badan Golgi berguna sebagai organel sekretori. Lalu badan Golgi berfungsi untuk membentuk glikolipid dan membentuk lisosom yang berfungsi untuk memodifikasi protein atau lipid yang diproduksi di dalam retikulum endoplasma, semisal glikosilasi atau penambahan glikosakarida dan fosforilasi. Lalu molekul yang telah termodifikasi akan terkumpul di dalam vesikel, membentuk sekretori produk dan kemudian dibawa ke tempat yang diperlukan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.